Apakah tidak ada celah untuk mengalahkan Manchester City pada semifinal leg kedua Liga Champions? Masih ada, kami akan jelaskan. Skor 1-1 sebenarnya lebih berat bagi Real Madrid karena leg kedua dilangsungkan di kandang City di Etihad, tetapi Carlo Ancelotti hanya perlu belajar dari kekalahan-kekalahan The Sky Blues pada masa lalu. Pelajaran paling penting terjadi di final Liga Champions pada 2021, lalu leg pertama semifinal. Begini ceritanya. Kecepatan dan umpan jauh ke depan menjadi kunci. Jangan coba-coba mengadu dominasi bola dengan anak-anak Pep Guardiola. Mereka sudah dididik untuk mengamankan dominasi bola sejak dari awal pembangunan serangan. Kiper Joe Hart saja masih ingat ditendang oleh Pep pada Agustus 2016 gara-gara tidak mau dan tidak mampu berubah menjadi kiper merangkap sweeper dengan kemampuan keahlian kakinya diragukan. Mari kita lihat final 2021 ketika pasukan Pep Guardiola berhadapan dengan skuad Thomas Tuchel Chelsea. Mengapa nama Tuchel harus disebut di sini? Karena dia merupakan seorang pelatih cerdas dan tahu betul bagaimana menaklukkan Manchester City. Cuplikan dari final 2021 memperlihatkan gerakan cepat dari kiper Chelsea Edouard Mendy langsung ke winger kiri Ben Chilwell yang dengan satu sentuhan mengirim umpan ke Mason Mount yang butuh dua sentuhan sebelum mengirim umpan terobosan panjang ke arah depan lari Kai Havertz dan celah di antara pertahanan lawan. Tahu berapa detik dibutuhkan sejak sepakan Edouard Mendy sampai ke kaki Havertz? 7 detik saja. Dan 11 detik total sejak sepakan kiper Chelsea itu sampai terjadinya gol. Jadi kecepatan sangat penting di sini. Dan itu bukan dimulai dengan operan 1-2 sejak bek tengah ke gelandang lalu ke winger, melainkan tendangan jarak jauh penjaga gawang ke pemain sayap, lalu ke salah satu gelandang, lalu ke striker di depan. Kalau bola sempat jatuh ke bek tengah dan makan waktu 2, 3, 4 detik, maka tekanan sudah akan dilakukan oleh pemain City. Lihat Ben Chilwell mengirim umpan ke Mason Mount dengan first time. Mana sempat melakukan tekanan kalau modelnya seperti itu? Apa saja kelemahan Manchester City? Kebiasaan anak-anak Guardiola untuk berkelana jauh ke depan, mengurung lawan dan berada di garis tengah lapangan menjadi titik lemah. Saat serangan cepat The Blues ini terjadi, lihat bahwa ada 5 pemain tim biru langit di sekitar garis tengah lapangan. Dan ada ruang kosong sejauh setengah lapangan antara mereka dan kiper Ederson Moraes. Alexander Zinchenko berlari di sisi lain yang salah dari Kai Havertz, tidak akan bisa mengejar sang pemain Jerman, tetapi kalaupun bisa pun sulit mencuri bola dari sisi lain. Sementara itu Ruben Dias teralihkan oleh gerakan Timo Werner. Mencoba berlari pada detik-detik terakhir tetapi sia-sia. Apa yang salah dari skuad City pada final 2021 itu adalah membuka celah terlalu lebar di pertahanan antara Ruben Dias dan Alexander Zinchenko, selain abai terhadap kemungkinan assist panjang dan akurat dari Mason Mount. Apa yang harus Ancelotti lakukan untuk pertahanan Real Madrid? Lihat kembali adegan gol Kai Havertz tadi. Waktu gol terjadi, berapa banyak pemain Chelsea ada di depan? Hanya 3. Kai Havertz, Timo Werner, dan Mason Mount di depan Ben Chilwell. Artinya ada 6 atau 7 pemain di dekat kotak penalti sendiri tidak berkelana jauh ke depan seperti yang dilakukan oleh para pemain City. Selain itu, recovery atau pemulihan bola menjadi sangat penting. Ada 40 kali recovery dilakukan oleh anak-anak Thomas Tuchel selama 90 menit berbanding 32 kali oleh The Sky Blues. Apa yang Real Madrid butuhkan hanya 1 gol di Etihad dan butuh momen istimewa seperti gol Kai Havertz tadi. Pelajaran dari leg pertama semifinal Liga Champions 2023. Carlo Ancelotti sebenarnya sudah sangat tahu resep permainan cepat dan serangan balik kilat untuk menaklukkan pasukan Pep Guardiola. Lihat misalnya umpan dari David Alaba ke Eduardo Camavinga ke Luka Modric, lalu kembali ke Camavinga, lalu assist ke Vinicius Junior. Hanya butuh 7 detik sejak Camavinga bermain 1-2 dengan Luka Modric dan bola sampai ke kaki Vinicius. Sebaliknya, City juga menerapkan permainan cepat.
Lihat misalnya menit 51 leg pertama di Bernabeu itu ketika Bernardo Silva mengirim sepakan first time ke arah Kevin De Bruyne. Umpan cepat seperti ini akan menjadi penekanan Pep untuk leg kedua di Etihad ketika Los Blancos akan memperkuat pertahanan guna mencegah terjadinya gol seperti leg pertama. Hanya ketidakberuntungan menyebabkan De Bruyne gagal mencetak gol dari jarak dekat dengan bola menyentuh tangan Thibaut Courtois sebelum dibuang oleh Antonio Rudiger. Ancelotti perlu memperkuat latihan sepakan luar penalti. Hal ini bukan saja untuk serangan tetapi juga untuk bertahan. Jika Vinicius mencoba mendribble bola sampai ke dalam kotak, peluangnya untuk mencetak gol malah lebih kecil karena ada 3 pemain City di depannya dan total ada 5 pemain lain yang bisa masuk ke dalam kotak. Sebaliknya, kita juga tahu bagaimana Los Blancos kebobolan bola dari sepakan Kevin De Bruyne dari luar kotak. Pra-assist oleh Jack Grealish dan assist oleh Ilkay Gundogan. Ini merupakan kali kedua mereka kebobolan gol semacam ini dan kemungkinan sudah ada beberapa kali sebelumnya setelah kebobolan gol Osasuna di final Copa del Rey. Belajar dari gol-gol kebobolan City di Liga Inggris. Pelajaran bisa didapat bukan saja dari kekalahan City di Liga Champions, tetapi juga dari gol-gol kebobolan yang diderita oleh Ederson di kompetisi domestik. Dalam laga melawan Fulham 30 April 2023, umpan panjang dari belakang diterima oleh Harry Wilson dengan kepalanya, dan tandukan lemah ke arah Carlos Vinicius menit 15 menjadi satu-satunya gol Fulham malam itu. Melawan Leeds United pada 6 Mei juga kurang lebih sama. Gol kebobolan terjadi dari sebuah umpan lambung dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Bola atas itu coba disundul oleh Manuel Akanji. Padahal si bundar sudah jatuh terlalu rendah sehingga gagal, lalu dicuri Rodrigo dan terjadilah gol satu-satunya. Selain 2 gol dari umpan-umpan atas, juga perlu dilihat 2 gol dari jarak dekat. 1 kali oleh Rob Holding saat Arsenal membobol gawang Ederson, 1 kali dalam hasil 4-1 di Etihad 26 April. Perhatikan bagaimana Arsenal memaksa City meregangkan pertahanan mereka dengan memainkan bola melebar lebih dulu sebelum kerjasama 1-2-3 oleh Leandro Trossard ke Reiss Nelson ke Jorginho, berujung gol oleh Rob Holding sedikit di dalam kotak. Perhatikan bahwa dari 9 pemain City di dalam kotak, tidak satu pun waspada pada kehadiran Trossard di sisi lapangan, tepat di garis pinggir lapangan yang kemudian memulai rangkaian serangan untuk gol balasan satu-satunya dari Arsenal. Kedua kali oleh Leicester City dari Kelechi Iheanacho 15 April, juga di Etihad dalam hasil akhir 3-1. Gol yang satu ini hasil dari bola muntah dan tinggal dicolek dari jarak dekat oleh Iheanacho. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Real Madrid bisa mencetak gol untuk leg kedua? Ataukah skor sepertinya akan usai imbang 0-0, lalu diikuti dengan 2 kali 15 menit yang membosankan dan akhirnya adu penalti? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya. You get